Menurut Stoikisme, perasaan seolah pikiran kita memukul kepala sendiri hingga tubuh menjadi lelah dan menderita, terjadi bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena cara pikiran kita menilai, judgment, peristiwa tersebut. Berikut penjelasan inti Stoikisme secara bertahap. Bukan peristiwa yang menyiksa, tapi penilaian kita. Epictetus berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal yang terjadi, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal itu. Pikiran menjadi seperti palu yang memukul kepala ketika kita mengulang-ulang pikiran negatif. Kita memberi label bencana pada sesuatu yang netral atau kecil. Kita membayangkan masa depan yang belum terjadi. Tubuh lalu bereaksi seolah ancaman itu nyata. Tegang, lelah, stres. Kesalahan utama, mencampur adukan yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Stoikisme membagi realitas menjadi dua. Dalam kendali kita, pikiran, penilaian, sikap, tindakan. Di luar kendali kita, orang lain, masa lalu, hasil akhir, cuaca, ekonomi. Penderitaan muncul ketika kita memaksa mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan. Pikiran terus melawan realitas. Ini seperti memukul kepala ke tembok, lalu heran mengapa sakit. Pikiran yang tidak dilatih menjadi tiran. Bagi Stoik, pikiran yang liar sama dengan tuan yang kejam. Pikiran yang terlatih sama dengan pelayan yang patuh. Tanpa latihan, pikiran melompat ke asumsi terburuk, menghidupkan ulang rasa bersalah dan ketakutan, menguras energi fisik. Marcus Aurelius menulis, hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat. Tubuh menderita karena pikiran memberi sinyal bahaya palsu. Menurut Stoik dan sejalan dengan sains modern, pikiran negatif, tubuh masuk mode bertahan. Otot menegang, napas dangkal, hormon stres naik. Jika berulang, kelelahan kronis, penderitaan fisik. Jadi, penderitaan fisik sering efek lanjutan dari kesalahan penilaian mental. Solusi Stoik. Hentikan pukulan itu. Stoikisme tidak menyuruh menekan pikiran, tapi memeriksanya. Latihan Stoik utama. 1. Tanya, apakah ini fakta atau penilaianku? 2. Tanya, apakah ini dalam kendaliku? 3. Ganti narasi. Dari, ini menghancurkan hidupku, menjadi, ini menantang, tapi tidak merusakku. Epictetus menyebut ini prohairesis, menjaga benteng batin. Inti Stoikisme. Pikiran yang salah menilai realitas akan menyerang tubuhnya sendiri. Pikiran yang jernih akan membebaskan tubuh dari penderitaan yang tidak perlu. Mengapa pikiran menghancurkan tubuh dan bagaimana menghentikannya? Fakta ekonomi tidak sama dengan penderitaan batin. Dalam Stoikisme, kemiskinan, utang, kehilangan pekerjaan adalah external events, hal eksternal. Yang membuat menderita bukan saldo rekening, tagihan, harga naik, tetapi narasi mental. Aku gagal sebagai manusia. Hidupku hancur. Aku tak berguna bagi keluargaku. Marcus Aurelius menegaskan, jika engkau merasa tersakiti, itu bukan karena peristiwa, tapi karena penilaianmu terhadapnya. Disinilah pikiran mulai memukul kepala sendiri.
Mekanisme kehancuran mental saat ekonomi jatuh. Mari kita bedah prosesnya secara stoik. Tahap 1. Fakta netral. Pendapatan turun. Usaha sepi. Utang menumpuk. Ini fakta, belum penderitaan. Tahap 2. Penilaian salah. False judgment. Pikiran berkata, ini akhir hidupku. Aku kalah. Orang lain lebih berhasil. Stoik menyebut ini fantasia. Kesan mental yang belum diuji. Tahap 3. Pikiran berulang. Ruminasi. Diputar terus siang malam. Dibandingkan dengan masa lalu atau orang lain. Ditambah ketakutan masa depan. Ini seperti memukul kepala berkali-kali dengan palu yang sama. Tahap 4. Tubuh ikut dihukum. Akibat: tidur rusak, dada sesak, otot kaku, cepat lelah, mudah marah pada keluarga. Stoik menyebut ini perbudakan batin. Pikiran menguasai tubuh. Kesalahan stoik paling umum saat krisis ekonomi: mengikat harga diri pada uang. Stoik menganggap ini kesalahan fatal. Epictetus: jika engkau mengikat nilai dirimu pada hal yang bisa dirampas, engkau telah menyerahkan kebebasanmu. Uang bisa hilang, bisa dicuri, bisa runtuh karena faktor luar. Menjadikannya sumber martabat, undangan penderitaan. Dikotomi kendali, alat utama stoik. Saat ekonomi runtuh, stoik langsung membagi. Di luar kendali, kondisi pasar, inflasi, keputusan orang lain, masa lalu. Dalam kendali, respon mental, pilihan hari ini, etika kerja, cara bicara ke keluarga, langkah kecil berikutnya. Pikiran lelah karena memaksa mengendalikan yang tak bisa dikendalikan. Latihan stoik konkret saat dompet kosong. Ini bukan motivasi kosong, tapi disiplin mental. Latihan 1, pisahkan fakta dan cerita. Tulis 2 kolom. Fakta. Penghasilan turun 60%. Cerita pikiran. Aku gagal sebagai ayah, suami, manusia. Stoik memerintahkan, hapus cerita, pegang fakta saja. Latihan 2. Premeditatio malorum. Menghadapi terburuk. Alih-alih menghindari, bayangkan skenario terburuk dengan rasional. Lalu tanya, apakah aku masih hidup? Masih bisa bertindak? Biasanya jawabannya, iya. Ketakutan runtuh karena dihadapi, bukan dihindari. Latihan 3. Hidup di hari ini. Stoik melarang hidup di masa depan imajiner. Marcus Aurelius: engkau tidak hidup kemarin atau besok. Engkau hidup sekarang. Fokus. Tugas hari ini. 1 langkah produktif, 1 tanggung jawab kecil. Pikiran berhenti memukul karena diberi pekerjaan nyata. Stoikisme tidak menghilangkan masalah, tapi menghentikan penyiksaan. Penting, Stoik tidak menyangkal rasa sakit. Stoik menolak penderitaan tambahan yang diciptakan pikiran. Analogi Stoik: luka memang sakit. Menusuk luka itu sendiri setiap hari adalah kebodohan. Inti stoikisme untuk orang yang jatuh secara ekonomi. Aku mungkin kehilangan uang, tapi aku tidak kehilangan kendali atas pikiranku. Dan selama itu milikku, aku belum kalah.